Audio Jungle. Hai, Kami kelompok 3, saya Iman Rizkia Manihuruk. saya Gracelita Salagi. Di sini kami akan menampilkan hasil dari kerja kelompok kami. Keep watching. Di tahun 2020, dunia diguncangkan oleh munculnya sebuah virus misterius yang dikenal dengan coronavirus. Awal munculnya virus ini di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun Desember 2019. Virus corona ini menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, sebenarnya virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk bayi, anak-anak, orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Rumitnya pengobatan virus ini membuat para pemerintah dunia menggerakkan sebuah kebijakan untuk mencegah rantai virus ini. Tidak seperti negara-negara yang lain yang mengambil kebijakan lockdown, Indonesia justru mengambil kebijakan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini dibuat juga mempertimbangkan dampak dan pengaruh yang ditimbulkan agar tidak sebesar jika lockdown dilakukan. Kebijakan lain yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah seperti social distancing dan physical distancing, membatasi interaksi sosial dengan orang lain, mengurangi kegiatan di luar rumah dan tetap di rumah saja. Kebijakan ini membawa dampak yang sangat besar di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, dan yang lainnya. Dan yang mendapat pengaruh terbesar adalah bidang ekonomi, karena dampak ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat dengan perekonomian bawah saja, melainkan seluruh lapisan yang ada di masyarakat. Karena hal ini menyebabkan laju perekonomian akan terhambat tidak hanya di Indonesia, melainkan di seluruh dunia. Tidak hanya itu saja, perdagangan, pariwisata yang merupakan penopang ekonomi menjadi terhalang akibat munculnya virus ini. Bidang yang ikut terkena imbasnya juga adalah bidang pendidikan. Kementerian di berbagai negara telah mengambil langkah di setiap sekolah dan universitas untuk melakukan pembelajaran melalui internet atau daring. Beberapa bulan yang lalu, sebagian besar sekolah-sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi Indonesia telah menutup sistem PBM atau proses belajar mengajar yang dilakukan seperti biasanya menjadi sistem pembelajaran daring atau pembelajaran online. Tujuan pembelajaran online. Pembelajaran online ini bertujuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan proses menghentikan penyebaran virus melalui interaksi langsung di antara orang banyak. Peralihan proses pembelajaran yang dulunya melalui tatap muka menjadi online tentunya memaksa berbagai pihak untuk dapat mengikuti proses dan alurnya supaya sistem pembelajaran tetap berjalan dengan baik. Namun ternyata sistem ini tidak berjalan seefektif yang kita bayangkan. Bahkan seluruh pihak mengalami kesulitan, tidak hanya siswa, orang tua, guru, dan pemerintah pun ikut merasakannya. Dampak pembelajaran online atau daring. Yang pertama itu ada dampak negatif. Dampak negatif diantaranya: 1. Masyarakat tidak seluruhnya melek teknologi, baik guru, siswa, dan orang tua masih ada yang beradaptasi dengan kemajuan teknologi ini. Apalagi masyarakat yang ada di desa atau pedalaman tentu sangat susah untuk mempelajarinya, terutama guru. Masih banyak guru-guru yang belum mahir dalam mengaplikasikan teknologi zaman ini. Kedua, sama halnya dengan siswa atau mahasiswa masih amatir dalam menggunakan teknologi, diakibatkan oleh kurangnya sarana teknologi pendukung pembelajaran di sekolah mereka, sehingga sistem pembelajaran daring ini kurang
Terlepas dari kegagalan teknologi, yang ketiga itu ternyata yang ikut menjadi masalah adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh setiap pihak. Banyak guru dan juga siswa yang tidak bisa memenuhi fasilitas teknologi. Jangankan untuk memenuhi bagian ini, bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari juga masih kesulitan, dan masalah ini harap dirasakan oleh masyarakat kita yang berada di perekonomian menengah hingga perekonomian bawah. Yang keempat, mengharuskan mahasiswa memiliki laptop dan paling tidaknya handphone. Namun ternyata masih ada mahasiswa yang tidak memiliki laptop, hanya memiliki handphone, sedangkan mengirim tugas dengan cara mengetik dan mengirim soft copy, maka mahasiswa mengalami kesulitan. Kelima, mengharuskan memiliki jaringan internet dan biaya. Masalah lain yang ikut menjadi dampak pembelajaran online ini adalah jaringan internet dan biaya. Keenam, ditiadakannya UN atau ujian nasional bagi siswa SD, SMP, dan SMA. Selanjutnya ada dampak positif. Di antaranya, satu, para mahasiswa dan siswa akan lebih santai dalam mengikuti pembelajaran online ini, juga dapat mengulang-ulang pembelajaran tersebut. Yang kedua, masyarakat sedikit demi sedikit akan mulai mempersiapkan diri menghadapi revolusi industri 4.0. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan rekayasa ide kami. Yang pertama itu alat dan bahan yang digunakan. Dalam mini riset ini kami menggunakan alat dan bahan yang dapat mendata atau mensurvei pendapat mahasiswa atau mahasiswi dengan menggunakan angket online atau Google Form. Jadi kami tuh membagikan linknya seperti itu. Lalu yang kedua itu prosedur atau cara kerja. Yang pertama itu menyediakan bahan atau alat yang akan digunakan. Kami menggunakan alatnya itu seperti yang tadi, link gitu kan. Terus yang kedua itu ada membagikan link form ke seluruh teman-teman mahasiswa yang kuliah di Indonesia. Jadi kami tuh seperti saya membagikan kepada teman-teman yang ada di grup, lalu men-share juga ke direct message di Instagram seperti itu, lalu membuat juga story WA untuk mengajak teman-teman mengisi Google Form-nya. Yang selanjutnya itu memberikan instruksi kepada mahasiswa cara pengisian Google Form-nya. Terus yang terakhirnya adalah menyusun laporan rekayasa ide dengan yang sebenar-benarnya. Subjek penelitiannya itu adalah teman-teman atau mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di Indonesia. Lalu hasil rekayasa ide kami adalah di mana mahasiswa-mahasiswi yang sudah mengisi Google Form menganggap belajar daring atau kuliah online menjadi beban. Mereka lebih menyukai kuliah nyata dibanding kuliah online. Lalu data dalam rekayasa ide kami. Jadi Google Form yang kami bagikan telah ditanggapi oleh 117 orang. Di mana di 117 orang itu perempuan 55,6% dan laki-laki 44,4% yang telah mengisinya. Lalu untuk lokasi pada saat pengisian Google Form itu 98,3% di Sumatera, 0,9% di Sulawesi, 1,7% di Jawa. Laporan proyek penyelesaiannya, kami memberikan sebuah video yang dapat menjadi solusi dan mengatasi rasa malas, jenuh, dan produktif hingga kangen dengan situasi belajar seperti biasa dan kangen teman-teman kampus. Kami membagikan videonya pada salah satu akun sosial media kami, yaitu Instagram. Berikut linknya. Kesimpulan, munculnya COVID-19 ini membuat pemerintah mengambil kebijakan
Situasi ini memberikan dampak yang besar terhadap ekonomi, sosial, pendidikan, dan lainnya. Bidang yang terkena imbasnya salah satu adalah pendidikan, di mana sekolah dan perguruan tinggi diliburkan dan menutup sistem PBM atau proses belajar mengajar yang dilakukan seperti biasanya menjadi sistem pembelajaran daring. Pembelajaran online ini memberikan dampak yang sangat besar, baik dampak positif dan juga dampak negatif. Terakhir, saran pembelajaran online atau daring adalah salah satu kebijakan alternatif yang diambil pemerintah untuk tidak menghentikan mengajar dan belajar pada saat ini, mengingat kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar, mengingat telah terjadi penyebaran virus corona. Jadi teman-teman semuanya tetap jaga kesehatan walaupun di rumah aja, tetap belajar, jangan mudah panik dan jangan mudah protes terkait kebijakan yang telah diambil pemerintah untuk menanggapi virus corona ini.